Aku berduka banget ya kayak gitu, ada yang meninggal. Aku nggak percaya sih, nggak percaya banget ya. Kalau ada yang meninggal tuh aku bener-bener nggak percaya. Aku udah beli buku dua kali, ibu aku satu kali, terus aku beli sendiri satu kali, hidup sesudah mati kayak gitu. Apa sih yang dipelajari kayak gitu? Aku belajar-belajar katanya ada yang mirip aku kayak gitu. Ada yang persis aku. Nggak tahu, aku nggak percaya kehidupan itu dunia sementara, dunia kekal. Aku jengkel, aku masih nulis. Aku dapat pinjaman kayak gitu loh mau diomongin. Aku malu sebenarnya. Aku mending mending mana subscribe-ku tuh naik turun, mending aku jual warisan kayak gitu. Taruh di tabungan, tapi ya itu berapa sih ibu rumah tangga kak? Aku masa dicurigain ya, dari mana ini uangmu bu? Jelas ini pak jual warisan, siapa yang beli kayak gitu kan? Kok mahal banget kayak gitu kan ya? Jualnya 4 masih saudara. Kan suka-suka ya saudara kayak gitu. Iya aku rasanya itu sedih banget kayak gitu loh. Aku semakin bulat kayak gitu. Pak suami aku nggak pernah lihat wajah sih. Aku juga nggak pernah lihat wajah kayak gitu. Yang penting sama-sama suka. Aku sebenarnya ini nggak mau lagi ya bikin kayak gitu. Pak suami aku sih suka tanya ini di kopi tah kayak gitu. Tapi aku itu kamu kan buat pengalaman anak-anak yang nggak banyak sih yang dia tapi sudah nggak ngomong aja sudah ngerti sebenarnya kayak gitu. Caranya aku bertengkar pun kayak gitu. Tapi salah kadang salah, terus aku sama dia tuh sama-sama nuduh kamu pelacur kayak gitu. Aku tuduh dia pelacur kayak gitu. Ya kayak gitulah. Terus habis itu aku juga nuduh dia pelacur kayak itu. Ya kalau nggak ya adikmu itu loh yang ngasih tahu aku kayak gitu. Sekarang dulu mungkin dulu orang-orang kaya nggak tahu dia punya musuh siapa, aku nggak tahu kayak gitu ya. Kalau pelacur kayak gitu itu nggak ada ikatan apa ya, nggak tahu ya. Ada yang kalau aku mau dijual vlogku aja kayak gitu. Oh, aku sudah jelek kayak gitu. Ini aku udah gak, ini kalau aku gak pakai bandung kayak gitu. Ini bagus tapi rambut aku jangan ditanya ya. Aku hampir sama dengan tapi aku sedih kayaknya nggak meninggal kok. Itu bohongan kayaknya. Kayaknya lo ya. Kayaknya semuanya di IKN itu. Di IKN itu kan butuh tenaga-tenaga ahli ya. Lulusan IPB gitu loh. Aku tuh cuman S1 Teknik Kimia UPN. Bukan aku merendahkan apa ya, alma mater aku bukan kayak gitu. Terus aku sekolah sebentar 10 bulan ya kayak gitu. Itu aja wisuda aku nggak ikut kayak gitu. Aku nulis-nulis sekarang aku udah bayar listrik kayak gitu. Udah masih ada uang aku tuh kayak gitu untuk jaga-jaga aja. Aku takut kayak gitu. Aku udah makan tahu tempe, makan apa lagi? Ikan asin aku alergi kayak gitu. Terus aku sudah beli apa nih peyek sama Pak Gendut ini kayak gini. Aku ikut berduka banget loh kayak gitu. Tapi aku malu kan kayak gitu ya sama artis itu kenal kayak tapi nggak kenal kamu malu sih mau nyampein apa? Aku tuh mau sampai cuci piring aku males loh. Tapi aku nggak pernah pekerjaan rumah tuh mudah kan kayak gitu. Tapi kayak gitu aku udah terbiasa dengan kehidupan aku kalau ibuku udah ada sama aja kayak gitu sama kayak keadaan cuman kalau ibuku kan sekitarnya itu orang nggak punya ya jadi aku lebih tergerak tak kasihkan ke yang bantu-bantu ibu aku kayak gitu baju-baju aku bukan aku supaya bisa melupakan kayak gitu. Kalau masalah warisan itu udah ada tuh sarean, udah ada tuh pusara ibu aku kayak gitu. Mau dijadikan apa lagi kayak gitu aku. Udahlah yang penting anakku kamu makan yang enak kayak gitu. Aku kemarin bikin burger loh kesukaanku. Aku nggak tahu ya kayak gitu. Ya, kayak aku katanya, ya aku kan suka banget kan lihat vlog-vlog family artis kayak gitu. Udah kalau orang Eropa kan makannya Eropa, tapi lidah aku itu sebenarnya mudah, tapi aku udah lihat dari segi keuangan kayak gitu loh. Ini uangku masih ada, tapi aku harus pinjam. Takut aku
takut aku di akhir bulan ini nggak kebayar apa yang aku harus bayar. Tapi kalau listrik udah aku bayar, ini habisnya lumayan karena aku sering ngeruntel 600-an berapa kayak gitu, hampir 700. Itu termasuk murah udahan. Kalau pakai AC itu buat teman-teman aku jangan, itu termasuk kekinian ya pakai AC. Aku suka sih orang desa yang maju itu, aku suka kayak gitu. Ya caranya seminggu aja, apa 1 hari full dinyalakan, apa pokoknya udah dingin nyalakan itu, dinginnya itu pokoknya dipakai kalau panas aja kayak gitu, seperlunya kayak gitu, nggak harus kan pakai terus kayak gitu. Aku bukan gaya hidup. Aku dulu sampai pernah loh ya, aku bingung hotel Tunjungan itu yang mana kayak gitu. Hotel Tunjungan aku tuh mau beli baju kayak gitu loh. Aku mau beli baju, sama pak suami aku dikasih ibu aku zaman dulu 1,5 juta tuh banyak kayak gitu. Nggak tahu aku kenapa kok dikasih banyak sama ibu aku kayak gitu. Lupa aku, pokoknya aku tidak dikasih, panennya bagus kayaknya kayak gitu, ibuku panen atau gimana. Atau aku minta sekalian pulang, bu aku 2 minggu nggak pulang kayak gitu, aku sekalian banyak kayak gitu, kasih 500, ada acara apa kayak gitu. Terus aku dari Probolinggo itu ya, aku beli baju, mau beli baju di TP kayak gitu loh. Pak suami aku tuh kok kayaknya gimana kayak gitu, aku cepet-cepet kayak gitu, aku pilih cepet-cepet, aku udah mau pilih tank top kayak gitu, udah beli aku hitam putih tank top sama sekian. Aku tapi buat dalaman jas aja kayak gitu aku, tapi bener-bener aku nggak bisa pakai loh, ke di Surabaya tuh kirain kan jauh dari orang tua kayak gitu loh. Aku nggak bisa pakai itu kalau meskipun ya aku ya terawat lah ya zaman dulu kayak gitu loh. Aku beli di TP kan mahal, sekarang aku di sini ngikutin mall, tapi aku nggak beli di mall nggak apa-apa juga kayak gitu. Udah terlanjur banyak aku baju aku kayak gitu, beli di terserah di mana aja, di butik Butoni tetangga aku, terus siapa ya di pasar kayak gitu, sama aja wong butik juga jual di pasar. Aku udah banyak ngumpulin kayak gitu. Terus udah banyak sekali baju aku itu, nggak kalau di TP aku kemarin jalan-jalan ke Transmart tuh bagus-bagus juga sih kayak gitu. Oh, tapi aku udah banyak kayak gitu. Aku udah banyak sekali baju aku. Jadi aku sangat ego sekali ya. Kalau aku, Pak suami aku pinginnya apa ya aku bikin, tapi kalau capek nggak usah dipaksa kayak gitu. Gimana ada yang meninggal itu beneran apa enggak sih kayak gitu. Apa gimana itu aku kayak gitu. Pak suami aku kayak kenal nggak kenal, masa sih nggak tahu artis Indonesia kayak gitu, sama kebangetan banget, kebarat-baratan sekali kayak gitu. Terus aku suka sekali kan kayak gitu. Aku nih nulis-nulis pengeluaran aku, tak catat kayak gitu. Aku takutnya uang aku itu paling aku beli peralatan masak kayak gitu, peralatan dandanin rumah, bunga-bunga. Sekarang aku udah full, nggak ada tempat lagi kayak gitu. Aku pingin makan yang punya taste, untuk sehat tubuh aku, supaya anak aku ini, maksudnya kayaknya kebutuhanku tuh anakku mandiri, aku udah bebas kapan aja aku diambil Tuhan kayak gitu, kembali kepada Allah kapan aja kayak gitu. Tapi aku masih berat ini, aku masih sanksi, tapi aku suka sih sama suami yang istriku terbaik, mau ngomong aku, makanya bener-bener sangat sangat aneh juga ya kalau misalkan lewat lagu masih bisa, tapi itu katanya hanya apa ya, hanya pura-pura cerai kayak gitu, pura-pura meninggal kayak gitu, hanya apa ya, kayak berita bohongan kayak gitu, sensasi. Tapi sensasi buat apa, langsung kurus kayak gitu ya, sensasi apa lagi kayak gitu loh. Nggak, bukan sensasi kalau kematian, perceraian itu kok kenapa juga bercerai kalau untuk ya kayak gini kebutuhan, bagaimana manusia ke depan kayak gitu. Kayaknya loh manusia itu udah punya semuanya, kayak aku tuh punya semuanya loh, Versan punya, tubuh aku lengkap kayak gitu. Daripada ya ada ya saudara aku, aduh, cacat kayak gitu kak, dibandingin sama pelacur ya jelas kalah kayak gitu. Tapi kalau kamu bisa melacur hebat banget kayak gitu. Aku angkat tangan
aku angkat tangan. Aku sama suamiku aja malu berhubungan, tapi kalau kayak gini situasi kayak gini ya, aku malu banget. Ada suara banyak kayak gitu, tapi aku harus melawan itu semua. Bagaimana terus membuktikan bahwa semua ini untuk kamu kayak gitu. Tidak cinta aku tidak pernah ikhlas kayak gitu loh. Pengorbanan aku kayak gitu dari dulu naik skuter di depan itu kos-kosan adik aku kayak gitu loh. Ya aku tega banget lah. Ibu aku gimana? Mungkin dipakai, aku nggak tahu dipakai siapa motor aku. Ibuku tuh kekeh. Terus adikku juga kayaknya dijual ya. Aku lupa. Ibuku nggak pernah ngomong kalau dijual. Pokoknya nggak ada. Terus adikku SMA itu dibelikan kristal bekas. Kayak gitu kayaknya dijual ya buat biaya adik aku. Kemudian aku semester 8 baru beli kayak gitu. Ini yang namanya, kenapa sih kakakku kayak gitu, kok kamu nggak minta sepeda motor lah? Aku kan perempuan, adikku di depan laki-laki itu nggak nggak boleh juga, anaknya juga nggak gede kayak gitu. Takutnya hubungan masalah mesin ketik aja berantem sama temennya kayak gitu loh. Tapi sekarang udah baikan kayak gitu. Kayaknya udah lupa ya, jengkel ya, digarai kayak gitulah. Digarai mungkin ya, dibudok kayak apa kayak gitu. Mesin ketik kayak gitu, mas ketik kata rame opo mau dibanting apa siapa sama adik aku mesin ketiknya tuh, gara-gara ya sarjana tuh kayak gitu sulit buat anak desa kayak gitu. Bapak aku nggak punya pendapatan tetap deh gitu, kayak kayak rumah kontrakan mbah aku sudah diambil semua sama adik-adiknya kayak gitu. Pengeluaran berkurang tapi kebutuhan tuh nambah, tapi berkurang dikit-dikit ada aja. Terus jadi kepala desa itu dibalik-balik, udah terlanjur aku ngomong ya. Ibu aku tuh nggak pernah ikut arisan, itu nggak pernah. Sama saudaranya aja ikut arisan, saudaranya terus kayak gitu. Kompor ya wes, abis itu aku butuh kayak gitu dikasihkan ke aku. Loh Lilik durung duwe kompor gas, ya wis itu gowon ibu wedi naik LPG, pakai LPG, ibu takut kayak gitu. Ya wes lah, ibu takut, aku nggak berani ya, ini aku mau panjang-panjang, aku takut salah ngomong kayak gitu loh. Aku malu, udah bagus itu sebenarnya di situ. Tapi tapi kalau ibuku harianku itu kayaknya masih banyak. Sebenarnya berkelanjutan sih kalau kalau apa menariknya aku orang biasa paling biru-biru itu siapa sih kayak gitu. Oh anak orang miskin kayak gitu sekarang kaya kayak gitu. Aduh, aku nggak apa-apa kamu. Bapak aku lulusan SMP, apa ndak lulus kayak gitu. Terus ikut UPERS, jadi SMA, udah baik kan kayak gitu loh. Sebenarnya aku nggak suka ibu aku terjun tapi aku bisa melarang apa? Aku waktu itu masih SMA selain support kayak gitu loh. Di rumah aku di kota itu sudah banyak orang-orang di desa aku datang, terus terus teman aku ya katakanlah teman dekat laki-laki, kamu jangan ke sini kayak ngusir gitu. Aku ada tamu ibu aku, oh ya wis Li, kamu sombong ya. Itu padahal bapakku belum jadi kepala desa itu. Iya aku bukan sombong, itu rumah buat tamu-tamu yang datang mau ada acara apa kayak gitu. Batin aku kayak gitu loh. Aku tuh berdiri di depan kayak gitu tak usirin. Aku banyak usir. Kok aku jangan jadi ibuku tuh nggak sampai ibuku juga suka ngusir, bukan ngusir, Lili kemana bu, ada Lili dia sama teman aku cewek kayak gitu ya, jauh-jauh naik elen sama temen cewek. Bayangin ya, ibuku sih nggak matre sebenarnya tapi barengnya sama cewek kayak gitu loh, naik bemo kayak gitu. Aduh ini pencemburu kok di kayak gitu triknya. Nggak ada Lili, nggak ada. Aku lihat tuh dia dari depan kacaku kan lebar kayak tembok kayak gitu ya. Zaman dulu tuh kayak gitu kan. Wes, dia itu, oh sama dia ya ke rumah aku sama perempuan. Ya jelas ibu aku, batin aku ya sekarang ya, cuma aku nggak mau keluar. Wah, aku juga secara refleks ya, otak bawah sadar aku loh. Dan cewek ya, aku waktu itu nggak kepikir kayak gitu, cuma udah balik ya udah aku kayak gitu aja. Makanya aku sama anakku nggak maksa banget, daripada kamu apa, terutama yang anakku yang kecil ini ya, mungkin aku ini disiapkan untuk aku. Kayak kalau anakku yang pertama itu bener-bener aku menginginkan banget. Kalau ini bapak aku yang ingin, yang nomor 2 ini bapak aku yang ingin banget kayak gitu.
Kalau nomor satu ini banyak yang menginginkan dari kedua belah pihak itu udah berusaha, tapi anakku jangan kamu melebihi dari cinta manusia gitu. Cinta Allah itu lebih berarti daripada segalanya. Aku udah pasrah kayak gitu. Banyak orang mati muda kayak gitu. Kayak gini keadaannya. Aku udah pasrah. Aku ini udah tadi ini ganti, aku punya kendaraan bermotor 3 ya, nggak bisa dijual. Karena apa? Mobil satu ini benar-benar kebutuhan. Kalau di kota nggak, aku malu. Aku dulu ada pinjaman, sekarang sudah pindah kayak gitu. Aku dulu waktu dulu pinjam aku kayak gitu. Ya aku kalau ada oleh-oleh dari desa aku kasih kayak gitu. Aku nggak masa aku masuk kayak uang. Aku pernah pinjam ke Bu Heri, itu ada pernah pinjam aku berikan rambutan kayak gitu. Ya namanya juga orang kan harus tahu diri kayak gitu loh. Bukan maksud apa-apa kayak gitu loh. Aku masa kamu dulu bapakmu nggak punya utang, masa kamu utang sama siapa aja. Aku masa kayak gitu sih kayak gitu. Ini aku beli aki untuk perawatan, ini master perdana aku. Untuk servis order 180.000, aki 360.000, listrik 698.000 kayak gitu. Kalau nggak perlu aku kan udah kayak terusir secara tidak langsung kayak gitu loh. Bertubi-tubi aku diusir dari kampung halaman itu kayak itu. Dari pekerjaan suami aku gak dapet, dari aku dulu bawa, aku mau nunjukin kayak gitu, mau nunjukin foto pernikahan kayak gitu. Aku memang sengaja kayak gitu, diam-diam aku tiru-tiru temen aku ya, aku naik bemo, padahal aku nggak mau susah-susah amat. Kalau di kampung halaman tuh paling aku pinjem motor minta anter kayak gitu, aku naik bemo kayak gitu. Wih, aduh nggak tahu padahal naik bemo kayak gitu. Kayaknya aku buru-buru, sepertinya kesannya itu aku buru-buru minta warisan kayak gitu, sensi banget kayak gitu. Aku kan anak dimanja ya, minta apa aja aku dikasih kayak gitu loh. Ya udah, kok aku perasaan banget ya, aku cari cari kerjaan di Sidoarjo aja ya kayak gitu. Aku nggak pamit, aku cuma dikasih uang kontrak kayak gitu. Uang kontrakan ini berapa dikasih kayak gitu. Dari ibu aku dikasih uang juga, apa peralatan-peralatan rumah tangga kayak gitu, apa nggak tahu. Aku kayaknya ibu aku nggak, setengah rela setengah enggak kayak gitu. Ya udah, kalau Pak suami kan namanya suami ya, dia ngusahain uang kontrakan kayak gitu. Kalau ibu aku ya itu kayak gitu loh. Aku setelah menikah itu aku dilepas kayak gitu. Aku gak punya tabungan, aku udah kerja dapet untuk nikah itu aja kayak gitu. Aku beli baju sendiri tuh, aku pilih sendiri pakai kain organdi kayak gitu. Udah ada teman-teman aku yang diundang, teman kampung, yang teman dia aja kayak gitu nggak tak undang, nggak tahu. Kalau kalau aku nggak hafal, kalau teman-teman ibu aku pasti diundang lah. Pasti diundang. Dek sahur manuk yo. Masa kamu sahur manuk sih? Aduh, aku gini. Pertama, untungnya aku nggak tahu, refleks aku tuh bismillah banget kayak gitu. Untungnya aku, mungkin kan anak aku sekolah di sekolah Islam ya. Habis itu aku sekolah di sekolah keguruan Islam juga, meskipun 10 bulan aku sekolahnya di Masjid Al Akbar Surabaya. Itu masjid agung gitu loh, di Surabaya paling besar kayak itu. Kayak di Jakarta tuh Istiqlal kayak gitu. Belum ada sih tandingannya, nggak tahu lagi kalau ada ya. Nggak, aku belum juga sih ziarah ke makam Gus Dur, aku belum aku kemana aku mau diajak kayak gitu, paling aku yang ngajak. Aku kepingin ke sana pasti aku dianterin, tapi aku kepingin pun kalau nggak punya uang, suami aku ya nggak mungkin. Kan sekarang ada Google Map kayak gitu. Udah, aku panjang sekali kayak gitu aja kegiatan sehari-hari aku tuh kayak gitu aja. Kalau masalah aku eh, mau tak terusin apa enggak itu gimana ya Pak? Aku sampai, kan aku bilangnya sampai akhir kisah. Nanti kisahnya apa aku kabarin kayak gitu. Tapi kalau ada macam-macam kan, manusia tuh ada yang lunas hutangnya seneng kayak gitu ya.
Terus ada yang cerai, tenang kayak gitu. Tenang kan, udah tahu suamiku dapat yang ini, ternyata akhirnya suamiku menikah lagi kayak gitu. Terus ada yang menyayangi aku lebih dari suami aku, meskipun awalnya mungkin percobaan ya. Kayak gitu. Terus ada yang yaitu yang kabar menikah itu kan aku nggak tahu ya. Aku sangat berduka banget kayak gitu. Waduh, bukan percuma sih kayak gitu. Kan itu bisa membekas ke anak-anak kayak gitu. Anak aku tuh kayak gini bikin vlog ini, mama kayak gitu loh. Kalau suami kamu jadi suami, kalau harus punya uang banyak, bagaimana suamimu tetap mencintai kamu terus, kamu kayak pacaran terus setiap hari, padahal mama kayak gini nih susah kayak gitu ya. Aku cita bapak masa karena dia anak pejabat kayak gitu, aku kepingin, sampai penasaran aku ya, padahal ya penasaran banget aku, yo opo yo nek aku anak itu anak tulen, anak petani tulen kayak itu, kaya. Ya apa ya aku kan kayak misalkan aku dapat adik aku kayak gitu ya, dapat suami kayak adik aku kayak gitu loh, padahal adik aku itu udah lumayan loh kayak gitu, nurut sama istrinya itu kayak gitu. Kamu kerja di dulu di penyuluhan pertanian kayak gitu, habis itu di bank aja kayak gitu, nurut kayak gitu, selisihnya 5 tahun kayak gitu. Menurut aku sih nurut dia sama, tapi nggak tahu ya kalau udah terpengaruh sama A B C D Z kayak gitu kan, kadang-kadang dipengaruhi juga kayak gitu loh. Ya kayak gitu, makanya aku menyadari kayak gitu, ya Allah, cobaan apa lagi ini kayak gitu. Aku berusaha menjalani hidup ini kayak gitu. Yang penting aku bahagia bersama orang tuaku kayak gitu. Apapun keadaannya, kamu kenapa lebih cepat hadir dalam keluarga aku kayak gitu, membuat aku tuh kasihan tidak terbatas kayak gitu. Tapi kamu seakan-akan tuh apa ya, mempermainkan aku kayak gitu. Padahal kayaknya dia tuh, aku sih nggak yakin dia mempermainkan aku kayak gitu. Tapi buat apa aku hidup di dunia ini kayak gitu? Tujuan hidup aku apa? Aku pernah cita-cita jadi presiden ta. Jadi menteri pernah. Kan aku tahu, orang tahu diri. Ya, kalau masalah aku dengan yang nggak tahu adat kayak gitu ya udah aku ngawur aja kayak gitu loh. Aku cuman bagaimana aku terus mencintai dia, tapi dia bagaimana terus dicintai itu, dia aku sukanya gigih cari uang kayak gitu. Aku suka kayak gitu. Padahal aku suka uang kan, klik klik banget kayak gitu loh. Klik banget sebenarnya. Aku suka uang, dia gigih cari uang kayak gitu. Aku punya harta tak tinggalin kayak gitu. Tapi dia gigih juga, dia gak punya harta tapi dia oke lah, aku suka anak pinter kayak gitu. Nah masalah nih di adik aku kayak gitu. Apa kurangnya adik aku kalau misalkan dia nggak pinter kayak gitu, bodoh kayak gitu? Apa kurangnya adik aku kayak gitu? Udah dibahagiakan kayak, rumah aku tuh kecil kayak gitu. Sama suami aku, kalau misalkan suamiku jadi presiden, apa kekurangan adik aku kayak gitu? Udah ya, ini cuma aku berandai-andai jadi presiden aja. Nekat ini. 2332 sebentar aja ya. Seandainya cita-citaku jadi presiden, bagaimana perasaan adik aku coba? Apakah pasti dia ngawur hidupnya? Stres, cemburu, terus apa itu hayalan banget kayak gitu. Terus aku bener ini hayalan sekali, aku menghayal sekali, kenapa enggak kayak gitu loh. Harusnya ini ada orang yang cocok kayak gitu, sampai aku dikira tuh kamu ini ngomong kayak gini tuh sampai membunuh ini loh, membunuh ini, membunuh ini, membunuh ini loh. Aku mending mati aja kalau kayak gitu loh. Aku belajar buat apa? Aku belajar tekun kayak gitu, aku mau jadi profesor kayak gitu. Aku nggak mau jadi apa-apa, kok aku jadi ibu rumah tangga aja doa seneng kayak gitu. Aku minta ganti loh, siapa itu yang bikin bikin kabar-kabar kayak gitu. Ini ada Pak Prabowo ya. Tapi Pak Prabowo itu, bayangin ya kayak bapak aku ya. Pak Prabowo, aku bilang Pak suami aku, itu Pak Prabowo itu didukung rakyat. Pak Prabowonya sendiri siapa coba kayak gitu. Aku sampai heran aku. Bismillah aja ya Pak Prabowo kali ya. Rasan-rasan presiden ini bahaya. Gimana aku tuh
aku tuh sebenarnya suka cak lontong kan. Cak lontong kayak terus ada lagi itu siapa ya? Aku banyak Sujatmiko ya. Aduh Sujatmiko itu aku kayaknya tuh siapa tuh ya? Tuh sopo meneku ya sing arek iku Panji kayak gitu tuh ya kan. Kayak gitu loh, suka apa? Suka kritikan-kritikan dibikin lelucon, humor politik lah kayak gitu. Ini judulnya jangan presiden aja ya. Kok Pak Jokowi langsung delok humor politik aja, tapi aku politik aku nggak suka, tapi ibu aku tuh pokoknya pulang kamu, pokoknya kamu pulang, nggak usah ikut politik, nggak usah ikut organisasi. Iya bu, terus kayak gitu. Kalau nggak habis uangnya pulang, iya bu kayak gitu. Terus habis semester 1 itu loh bu, aku disuruh milih dan harus kayak gitu. Ya wes ikut toh UKKI kayak gitu, unit kegiatan Quran Islam, aku ikut itu kayak gitu, kepaksa aku satu-satu toh ikut kayak gitu, gak ikut apa-apa lagi aku. Menwa aku seneng sih sama menwa tapi kan aku kecil ya, aku cuma disukai sama menwa. Aku ada yang menwa dateng kayak gitu, anak Jombang kayak gitu, tinggi banget kayak gitu. Pokoknya aku sama pak suamiku hampir bersamaan datangnya kayak gitu. Eh, Kalau datang kayak gitu tinggi, namanya juga menwa ya datang. Ah kayak apa aja aku sampai, terus habis itu pak suami aku datang bergiliran. Habis itu ya itu yang tak undang ya yang deket kampung halaman ya, pak suamiku kan kampung halaman aku sama sama kayak gitu. Mas menwa aku nyebutnya. Enggak aku undang. Banyak sih menwa itu teman aku ya. Biarin aja. Aku bukan senang-senang apa ya, senang berteman kayak gitu. Kebanyakan sih cowok itu yang agak sensi. Kalau cewek lebih banyak lagi, Deborah itu juga menwa. Aku suka banget. Banyak Deno, Deno itu ibu kos aku itu ekonomi kayak gitu. Baik-baik banget kayak gitu loh, Bibi. Aduh, aku lupa Bibi. Bibi makasih masakannya enak banget. Kalau udah makan tuh ditaruh di kaleng uangnya. Itu ih, seneng banget. Aku jangan sampai ya keliwatan bayarnya. Enggak lah. Aku paling takut Tuhan itu. Aku takut banget. Tapi kalau misalkan Pak suami aku ngajak namanya pacaran ya, itu bener-bener aku nggak tahu dan hilaf kayak gitu. Namanya aku bayangin ya, aku datang ke mall kayak gitu. Aku pingin bawa uang 1,5 juta, aku pingin beli baju yang bermerek dan bagus kayak gitu buat aku kerja kayak gitu. Tapi pas suami aku anu aku kan ya apa ya, pikirku ku hotel kan ya. Aku pikir hotel bagus banget, ada kursinya. Soalnya bagus banget kayak gitu. Aku kalau jalan-jalan sama pak suami aku itu ya, aku mampir di kepingin ngerasakan AC itu loh. Aku mampir di Delta ke Delta Plaza itu dingin banget tuh ya opo, dan ya senengnya yo aku duwe oma apa dingin kayak gitu. Aku pingin banget kayak gitu. Tapi aku nggak minta bapak aku, kan aku tahu ya. Bapak aku tuh juga gitu. Pak kapan itu Li itu kontrakannya Mbah udah habis, rumahnya Tovan itu udah habis Li, aku ke sana ya Li ya. Aku disuruh masuk ke ruang tamunya, dingin banget. Aku diem aja sama bapak aku. Bapak aku toh gak mungkin belikan aku kayak gitu. Kalau misalkan aku minta AC kan kipas angin satu aja cukup kalau di sana itu kayak gitu. Berapa ya kipas angin aku cuman berapa kayak gitu. Beberapa paling di kamar tidur aja, kadang ada kadang enggak. Biasanya itu di ruang keluarga ada kayak gitu. Nggak tahu aku ada alang-alang kan, ada buletan di atas langit itu, di atas langit-langit itu ada buletan kayak gitu untuk sirkulasi udara itu udah dingin kayak gitu loh. Sedih, makanya aku cerita, aku sedih banget. Aku tuh beneran nggak sih kabar itu kayak gitu. Kayaknya menurut aku tuh siapa aja yang jadi aku selalu support, kan aku rakyat ya, aku suka daripada nggak ada kamu mending kak kok berlomba-lomba padahal sulit itu loh ya. Makanya itu aku bilang itu elit ya namanya. Kamu duduk elit ya, aduh, duduk kaum elit. Aku nggak juga nggak tahu aku kok bisa ya, mungkin Tuhan berkehendak lain kalau memang itu terjadi beneran kayak gitu. Kalau terjadi beneran loh ya. hmm,
Tapi mungkin mungkin suami bisa tenang kayak gitu, kerja suami udah dilihat sama istrinya kayak gitu mungkin ya. Kalau aku siapa aja yang mau mati duluan sampai suami aku, sebenarnya kayak gitu. Aku udah tahu kamu sampai warisanku itu sebenarnya buat jaga-jaga kalau aku hari tua. Kalau aku pinginnya itu ya aku paling berat anak aku kayak gitu loh. Tapi mungkin aku bisa buat surga lagi kayak gitu, buat rumah lagi yang lebih surga kayak gitu. Tapi aku suka di sini kayak gitu. Udah suka aku kalau sudah. Tapi kalau aku melepaskan tuh memang sulit. Tapi aku akan berikan ini pada orang yang benar-benar aku suka kayak gitu loh. Benar-benar jaringan network banget, kayak Ibu Harto itu suka banget sama aku kayaknya. Kayaknya dia itu berusaha juga bagaimana rumah ini jatuh ke tanganku kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Karena banyak ya yang suka rumah itu kan banyak, gak bukan aku aja kayak gitu. Dia juga berdoa. Aku tahu di dalam hatinya itu berdoa semoga-moga jodoh ya Bu. Aku juga ngomong kayak itu. Iya, semoga-moga rumah ini jodoh ya Bu kayak gitu. Sama-sama orang Jawa sih, tapi aku tuh masih ada Maduranya, jadi aku gak bisa selembut, gak bisa, juga gak pinter masak. Ibu aku bilang, kayak gitu, ibu aku kok ada pohon pohon belimbingnya li sama iya kok ada belimbingnya. Biasanya kan kalau Solo tuh kaya-kaya. Ibu itu kan kok suka masak. Biasanya gak suka masak kan. Kalau Roro kayak gitu gak suka masak kayak gitu. Pinter masak Bu, kayak gitu. Bikin pempek kayak gitu. Oh, mungkin mungkin ibu aku mungkin apa pindah-pindah mungkin ya, kan namanya di pabrik kan ya, bisa pindah-pindah kayak gitu. Kan kalau di Solo kok banyak kan keturunan kayak gitu. Roro biasanya itu apa? Rumahnya itu bagus-bagus kayak gitu. Memang bagus itu, Bu. Di antara yang anunya. Ya ibu aku kan mungkin langsung langsung anak presiden kayak gitu. Ibu aku tuh ya, ya tapi termasuk termasuk katanya tuh termasuk apa ya paling sederhana di antara keluarganya kayak gitu. Ya aku tahu Bu, kalau kalau apa memang kayak gitu kan, ada yang saudara itu kayak aku mungkin paling kere di paling sekeluarga, aku paling kere kayak aku ini kayak gini loh. Kayak gini loh. Enggak, maksud aku tuh kayak gini loh tuh. Padahal ya dibandingkan yang lain ya memang sawang sinawang itu bahasa Jawanya kayak gitu loh. Makanya aku berdoa banget kayak gitu. Aku udah suka banget, udah kerasan ibarat sarang itu, udah sarang buat senyaman mungkin kayak gitu. Nanti kalau memang aku harus lepas kayak gitu, aku bener-bener aku bisa aja nggak lihat harga kayak gitu loh kalau aku udah dapat. Tapi aku kan butuh buat beli lagi kayak gitu. Jadi harga normal aja lah. Kalau aku seneng kayak gitu, aku nggak perlu mahal-mahal sekali, yang penting pas banget harganya, nggak merugikan juga, nggak terlalu rugi banget, nggak laba banget kayak gitu loh. Yang penting dia aku yang nempetin kayak aku seneng banget dan improve kayak gitu. Tapi apa bisa aku kayak gitu, itu kenangan banget. Udah aku bikin vlog kayak gitu. Sebenarnya kan tambah mudah ya dijual ya. Aku tinggal kangen, aku tinggal lihat kayak gitu. Kalau udah kenal aku bisa main nanti ke sini kayak gitu loh. Tapi aku tuh suka tidur kadang-kadang tuh, Bata datang, aku dikasih oleh-olehnya aja. Aku kalau mampir itu sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi aku tuh udah tutupan kayak gitu, suka tutupan kan. Waktu itu masih termasuk pengantin baru kan, kalau punya anak satu itu kayak gitu loh. Termasuk punya anak satu kan masih ya opo yo. Sing penting oleh-oleh. Ya oleh-oleh nyampe kayak gitu. Terus sekarang aku nggak pernah ketemu sih kayak gitu. Aku pingin cari kabarnya itu, ada sih, tinggal cari di Facebook sebenarnya. Atau aku tinggal tanya, tapi udahlah, yang penting sama sahabat aku aja aku udah berjuang di vlog ini, aku malu banget kayak gitu. Aku malu kayak gitu. Bukan artis, ibu rumah tangga, punya utang. Ya, punya utang. Aku ada kayak gitu. Sebenarnya utang ini kalau warisanku cair aku kan lumayan Pak. Aku tahu pas Sandiaga Uno berapa tabunganku tuh gak laku-laku. Kamu jualnya mau ke siapa? Kayak gitu, ke Bank Mandiri sendiri apa Bank BCA?
Apa ke bank, apa ya, Danamon ada ya, aku dulu Danamon aku belinya kayak gitu. Aduh, banyak bank tapi ya itu harus bener-bener bank yang udah lama berdirinya itu baru. Meskipun ganti-ganti itu lebih lebih baik daripada baru banget kayak gitu menurut aku, kecuali syariah. Syariah itu lumayan lah kalau syariah. Aku dulu nggak percaya lu sama bank kecil-kecil kayak gitu yang baru-baru, aku nggak pernah percaya. Sekarang ada syariah syariah aku ya lumayan lah kayak gitu. Dulu aku pernah sempat jauh sekali kayak gitu. Aku jalanin ya 2 tahun aja kayak gitu. Aku selesaikan kayak gitu. Syariah, kalau namanya syariah aku cari hunting, meskipun jauh kayak gitu. Aku oh syariah gitu pah, nggak apa-apa pah, ikutin aja kayak gitu. Aku kan aku bagian bayar ya, kalau online nggak bisa. Aku kesana selama 2 tahun sama anak aku, itu pengorbanan banget, akhirnya selesai kayak gitu. Suka sih kalau lagi udah lunas itu, suka banget kayak gitu loh. Suka banget kalau udah lunas ini. Tapi ini aku tahu nggak akan selesai. Nanti ada cucu kayak gitu, ada ponakan, ada anak-anak aku. Terlalu panjang sih memang aku ngomongnya. Tapi kalau setidaknya nanti anakku tahu buat siapa aja kayak gitu. Yang penting anakku tuh harus fix. Karena ada bapaknya juga, ada aku kayak gitu. Karena tante-tantenya udah tahu bagaimana rasanya di nomor dua kan ibunya kayak gitu. Iya kan, dia didapat sepeda motor kristal waktu bekas, marah-marah sama aku. Aku kan dibelikan baru. Dibelikan maksudnya bapak dibelikan baru aku tuh Astra Prima. Enggak tahu dipakai adikku sebentar mungkin, terus dijual untuk masuk sekolah UPN. Ya udah banyak ini. Banyak sekali aku ngomongnya. Aku udah mau kerja Kak. Biasanya tuh cucian piring masih masih aku kalut. Kenapa aku? Memang permintaanku kalau hutang ini mempersatukan aku, ya nggak apa-apa aku jalani. Tapi ada waktunya. Umur sekian aku nggak, anakku bekerja aja aku nggak. Pokoknya aku ada deadline lah. Kapan aku tidak berhutang nggak gitu. Aku udah makan enak itu, pokoknya tahu tempe asalkan di lidah enak itu udah sangat apa ya, nikmat dari Tuhan yang sungguh luar biasa kayak gitu. Aku pernah merasakan aku makan apa, aku tiru-tiru hot plate ya. Hot plate di TP tuh 21.000 dulu, kangkung aja sama udang sama cumi. Aku bikin kayak gitu aja udah nggak bisa, aku nggak bisa makan, nggak enak makan. Minum sangubion mbak, minum sangubion. Udah beli aku ya di puskesmas sangubion kayak gitu, tak minum ya aku tetap nggak bisa. Mungkin aku masih kepikiran ibu aku ya, kenapa aku harus kayak gini kayak gitu, masak kayak gitu. uh Sebenarnya aku kalau inget SMA aku udah, kamu kenapa sih nggak minta, aku suka kayak gitu. Aku suka sama bapak ibu aku tuh, suka apa ya, suka ngancam aku. Kalau sebenarnya aku tahu keadaan, aku paling ngancam, aku minta cerai atau warisannya aja dijual kayak gitu. Padahal udah pernah kayak gitu, dari pihak aku udah pernah tak lakukan kayak gitu. Ibuku pilih cerai aja. Terus kalau pak suami, kayaknya nggak tahu aku. Tapi kalau memang aku nggak bisa bu, aku tunggu tunggu hutangku lunas. Bagaimana aku tidak berhutang ya, kalau supaya aku mempererat hubunganku sama suami aku kayak gitu. Ya semoga aja dengan kayak Indonesia, aku semakin berhutang. Hutang lunas, Indonesia kaya, punya tolak ukur bukan hutang lagi, bukan defisit tapi laba. Kalau bisa aku pingin nanti kalau aku rumah tangga, aku sebenarnya aku nggak usah lah banyak-banyak ngomong nggak gitu. Bagaimana aku akan kasih kabar, aku keluarga aku defisit terus apa bisa laba kayak gitu, apa bisa menikmati titik impas. Setidaknya waktu, kalau waktu sih mungkin aku udah bisa ya, meskipun aku punya hutang ya, meskipun ini aku kerjakan sendiri tanpa asisten kayak gitu, aku lebih fleksibel kayak gitu waktu aku kayak gitu. Aku bisa terus, aku bisa. Tapi ini baterai ini kemarin itu jatuh kayak gitu. Alhamdulillah baterainya nggak apa-apa kayak gitu. Anak aku baru udah aku beli 1,5 juta HP-nya kayak gitu. Tapi aku takutnya, aku kan masih dalam kayak masih rumah tangga aku itu bergerak kan. Aku nggak tahu di jalan itu adakah utangku. Kalau lunas kan udah tanggung jawab ya. Kayak kabar cerai itu yang aku nggak tahu. Kayaknya pak suami aku nggak pernah ngegulin. Terus cerai,
mati, kabar kematian itu juga nggak tahu aku yang mati duluan apa suamiku yang mati duluan, kayak gitu. Dalam hatiku kayak gitu. Tapi setelah aku mati, apakah pak suami aku terawat apa enggak, itu yang aku kok kenapa mikir ya, sedangkan dia nggak mikir kayak gitu loh. Karena aku banyak saudara kayak gitu, mikir ya dia, kalau aku bambung mikir dia, padahal aku menyiapkan segalanya buat aku dan dia dan anak-anak aku kayak gitu loh. Ya semoga aja negara mempersiapkan semuanya, bukan maksud untuk meremehkan cinta sejati ya. Cinta sejati itu ada, itu memikirkan masing-masing pihak gimana masa tuanya itu loh, tetap terawat kayak gitu. Aku kepinginnya ya memang untung di kekinian ya. Semuanya itu kepinginnya ada yang bunuh diri, masa bunuh diri sih, itu nggak boleh sebenarnya dalam agama itu, supaya biaya minim, aneh juga. Nggak tahu lah, aku nggak tahu, yang penting aku sudah pelajarin hidup ini kayak itu. Anakku masih belum kuliah, nanti kuliahnya nggak tahu jam berapa kayak gitu. Aku, Ibu Marisa ini jadi dosen di mana-mana karena mungkin aku melihat itu kalau sekolah itu ya kadang-kadang dosennya nggak ada, cari proyek di luar kayak gitu, dosennya nggak ada, padahal sekarang itu bisa online ya kan, ya online bisa kayak gitu, kasih tugas bisa online bisa. Kenapa meskipun nggak apa namanya ini, meskipun nggak apa ya, pandemi kan, dosen online kan sebentar ya, distelin aja kayak gini materinya, ini distelin kan lebih main. Kalau dulu aku cerita ya, kalau di negeri itu kan murah belayarnya ya. Biasanya dosennya itu ada proyek di luar kayak gitu. Terus nunggunya lama nggak ada dosen pulang kayak gitu. Aku sih kadang-kadang kayak gitu juga kayak gitu, kalau dosen dalam kayak gitu, dosen dalam maksudnya. Tapi kalau dosen luar kayak gitu nggak bisa, tuh mahal, bayarnya mahal kayak gitu. Jadi on time banget, telaten banget, ditulis di papan tulis kayak komputer, manusia kayak komputer itu kayak gitu semuanya itu. Dosen-dosen luar itu kayak gitu, dia servisnya excellent banget kayak gitu loh. Kalau bukan berarti ya dosen dalam nggak excellent, enggak, kan apa, ada komunikasi kayak gitu, nah, lebih fleksibel kayak gitu waktunya, nanti diganti kayak gitu. Kalau itu kan bayarnya per jam kayak gitu. Dosen terbang itu ya istilahnya, itu bayarnya per jam, kayak per jam berapa juta kayak itu, mahal kan ya kayak gitu. Kalau kalau dosen dalam tuh bulanan, jadi waktunya misalkan ndak ada sekarang kayak gitu, itu seneng banget muridnya, yang seneng ya, mungkin dosennya mungkin masih punya utang kayak gitu loh. Kalau muridnya senang aja kan ikut dosennya kan, dosennya nggak ada, nggak ono aja dosennya, terus orang ono nggak diajari kayak gitu. Kalau murid ya, kalau ya berat, jadi pendidik tuh memang berat kayak gitu. Makanya aku resign cuma 2 tahun kayak gitu, udah kontrak udah selesai, aku milih punya anak lagi aja, aku didik anak. Ya anakku sebenarnya ini anak apa ya, anak buat aku bikin seneng aja kayak gitu, nggak aku pressure banget kayak gitu. Nggak tahu, nanti aku tetep lah yang terbaik buat dia apapun keadaannya. Kan nggak semua orang tuh kayak aku, juga bodoh dulu ya, tapi nilaiku bagus-bagus karena aku belajar kayak gitu. Aku dipaksa belajar sama ibu aku itu, sama teman-teman aku beli buku kayak gitu. Dalam keadaan apapun aku harus beli buku, soalnya teman-teman aku itu gak punya buku kayak gitu. Sama guru aku, kamu beri buku ya semuanya nanti ke rumah aku ya kayak gitu, subuh-subuh aku belajar kayak gitu, aku dikte. Nanti kalau belum selesai sore-sore, itu kan subuh itu kalau bulan puasa kayaknya, aku berani panggil teman aku subuh-subuh kayak gitu. Aku, temanku nulis kayak gitu, aku tidur di aku tidur di ruang tamu kayak gitu. Ibu aku kan, rumahku kan kayak kolam 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 ikan kan kayak gitu, tapi tak gelapin karena aku tidur aja di kursi teman aku biar nulis satu persatu. Aku capek, aku dikte subuh-subuh kayak gitu. Aduh, aku sangat berduka banget kayak gitu, aku harus punya hutang kayak gini. Tapi aku udah komit kayak gitu, tanpa hutang aku nggak punya tanggung jawab apa-apa kayak gitu. Anak aku gampang, ibu aku tuh ngajarin aku cuman sekali aja, kamu harus bedanya
tahu 0 sama 6 kok nulis 0 kayak 6 gitu. Itu aku ibu marah banget itu kayak itu. Padahal aku udah belajar banget matematika itu ya. Udah aku langsung dimasukkan ke sekolah kota, langsung di sekolah yang bagus ya kayak gitu. Qualified kayak gitu loh. Aku di sana tuh banyak orang-orang luar kota, pengusaha kayak gitu. Orang kaya kaya lah. Di sana orang kaya banyak yang sekolah di situ. Kalau di negeri itu memang orang-orang pegawai. Ibu aku kan SMA, SMP, SMA negeri ya. Semuanya negeri ibu aku, kecuali kuliahnya kepepet pokok sarjana kayak gitu. Pokoknya ada universitas baru masuk aja kayak gitu. Buat buat pengalaman ya. Buat pengalaman mahal kan, pengalaman tuh harus kuliah S1 kayak gitu. Terus ibu aku udah lulus sampai kuliah, terus aku ya aku sebenarnya nggak suka di sekolah negeri itu. Aku tahu di sana itu banyak kalangan apa ya yang punya kayak pegawai-pegawai kayak gitu aku nggak suka, malah dapatnya pak suami aku ya kayak gitu. Aduh, terus abis itu ibu aku alumni sama dengan pak suami kayak gitu loh, alumninya sama kayak gitu loh, sama sahabat aku kayak gitu. Ya udahlah, aku bikin vlog ini untuk menghibur teman-teman aku yang lagi jauh kayak gitu. Nggak tahu di mana aja ya temen aku sekarang itu naik pesawat katanya Citylink. Aku udah tahu dari dulu kalau ke Jakarta murah Citylink kayak gitu. Ibu aku tuh dulu ke mana tuh ya, aku titip Bu Anggun beli tiketnya itu ke mana tuh, ke Medan. Ibu aku tuh udah terasa kayaknya aku udah menikah kayak gitu. Ibuku wis kepingin lancar sakit itu ya, udah mau meninggal terasa. Tapi ibuku 7 tahun sakitnya, jadi aku udah itu pun aku nggak nyangka banget ibuku mau menikah, ibuku mau mau apa sih namanya tuh, mau meninggal. Aku nggak nyangka sekali kayak itu. Aku nggak nyangka banget ibu aku meninggal. Ibu nggak mungkin mati mbak, ibu nggak mungkin meninggal, tenang aja. Ya wes, ibu ono sing ngomong, kok ibu lara nyetel, nyetel nyanyi. Ibuku lara dek Probolinggo kok. Kate wiritan yo apa nek wis waras ya. Maksudku kayak gitu. Aku udah doa kok, aku udah kayak gitu. Aku sedih kan kayak gitu. Aku nggak bisa pulang, aku disuruh cerai. Terus kayak gitu kan. Sedih malah kayak sok-sok jadi malaikat kayak gitu loh. Padahal dia datang ke rumah, aku minta ini, minta pace. Ya ampun, kalau kayak gitu ibu aku diem aja kayak gitu. Mending nggak usah ke rumah deh kayak gitu aku. Kayak gitu loh, makanya aku berani banget. Ya ada di Al-Quran tuh ada tentang tetangga ada, makanya aku berani banget kayak gitu. Dimanapun itu kayak gitu. Makanya nggak usah pacaran kayak gitu. Ibu aku memang dapat duda bapak aku kayak gitu. Aku masa mau tanya ibuku nggak perawan, aneh kan kayak gitu. Apa ibuku orang munafik paling di dunia kayak gitu. Kalau marah-marah kayak aku nggak tahu ibuku perawan enggak. Kalau mungkin ada sekarang aku berani kayak gitu. Aku kok nggak boleh sama Mas Edi. Ini suaminya terserah, aku istrinya ngerti. Aku nggak diapa-apain kok, dia cuma curhat kayak gitu. Pak suami aku mau ikut-ikut kayak gitu loh. Aku udah curhat duluan, nggak usah kamu curhat-curhat kayak gitu loh. Mas Edi itu aku belum ada hubungan apa-apa sama pak suami aku yang sekarang kayak gitu. Mas Edi itu baik banget. Dia tuh kontraktor kayak gitu. Kontraktor rumah, bukan rumah kecil-kecil sih, rumah besar-besar kayak gitu. Di Jemur Sari kayak gitu. Aku pernah ikut ke proyeknya kayak gitu, tapi nggak pernah ditunjukin. Pokoknya rumah besar-besar kayak gitu. Aku makan, pokoknya uang saku aku itu tidak pernah lain lah, sopan. Kalau orang bekerja balik-balik aku ngomong ya sopan kayak gitu. Terus iya, menurut aku nggak ngapa-ngapain. Aku alhamdulillah banget diperlakukan baik kayak gitu loh. Meskipun aku kayak apa ya, makan itu nggak pernah aku keleleran kayak gitu. Pakaian aku dibelikan sih kayak gitu, cuman berapa sih kayak gitu. Tadinya aku nggak mau,
tapi dipaksa kok. Namanya anak baru SMA ya, lulus SMA kayak gitu, dilulu kayak gitu. Tapi untungnya aku nggak, untungnya banget kayak gitu, aku itu nggak sampailah menjual diri kayak itu. Mungkin masih saudara ya, orang Jember kayak gitu. Ini di Jalan Mawar itu rumahnya, kalau mau tahu. Jalan Mawar Jember, aku pernah ke sana ketemuan sama teman aku, Ayi kayak gitu. Aku ke sana ketemuan di Unak Kuncar ya, Lumajang. Habis itu aku sana. Oh, aku nggak, untungnya aku nggak kehilangan akal ya. Aku dikasih dikasih hem kayak gitu. Aku pakai aja. Itu kok hemnya istrinya, kok dipakai istrinya. Iya, alhamdulillah. Aku masuk aja gak mau, aku masuk aja, aku pulang aja aku pulang. Terus akhirnya aku putus kayak gitu ya. Dia nggak, masa pura-pura marah sih kayak gitu ya. Udahlah, kalau marah aku nggak bisa menggantikan semua yang diberikan. Ini sejadah terbaik dari Mekah, aku dikasih ibu aku, sampai ambil aja, buat semoga nggak jadi cerai kayak gitu. Tapi aku nggak pura-pura nggak tahu kalau dia punya istri. Aku pura-pura nggak tahu kalau dia punya istri ya. Gimana loh, aku lupa, aku pura-pura tahu apa enggak ya. Aku takut. Oh, takut loh. Hubungan bersama orang yang sudah berkeluarga itu takutnya dia stres, marah. Aku nggak kepikiran banget ya aku mau diapa-apain ya. Dia udah nggak banyak kok sebenarnya. Dia cuman kasih makan aku berapa kali kayak gitu, sama beberapa baju. Itu aja satu kaos tok kok kayak gitu. Aku nggak mau kok sebenarnya itu kayak gitu, cuma satu kaos kok. Aku beli, aku banyak, aku dari SMA sudah pakai Osella kayak itu, udah pakai Arnet, udah pakai bermerek kayak gitu loh. Akhirnya aku takut, Nurul ini jangan ditemuin. Kalau aku udah tak kasih senjata kayak gitu ya, udah, aku jangan bilang ada ya, bilang nggak ada terus, sampai pada akhirnya aku diantar bapak aku ya, naik bis itu diantar bapak aku sama adik bapak aku kayak gitu. Diantar aku sama adik ibu aku, ada ipar apa ya kayak gitu, ipar ya, ya ipar ya, adik ipar ibu. Bisa loh, aku tulis semuanya ini ya. Kayak gini gitu loh, ini tulisannya, ini udah ada semuanya ini, tapi nggak boleh ya lihatnya. Barcode-nya payah. Jangan, aku nggak bohong ini. Semua ada bukti. Semua ada bukti. Ini MNC Shopee nih. Aku beli. Ini MNC-nya tapi udah lanjut langsung ini. Sedih aku tapi aku sedih loh. Terbata-bata sih. Masa aku, nggak mungkin lah. Masa aku salah ngomong remus menyan. Mentek makan yang banyak ya, cepat gede. Pak Surindu, Pak Rino, ada teleponnya kayak Pak Kamit. Deket rumah aku kayak gini rasanya, sama Pak Susulu juga mirip-mirip. Aku lanjut dulu nasibnya Estel. Ya itu berapa ya ini berdua, 35-an sih biasanya. Catering itu biasanya satu kali catering bisa turah-turah kayak gitu loh. Nggak dihitungnya per, kalau nasi bungkus ada 6 ribuan nasi kucing.
Aku dikasih waktu lumayan tambah lagi. Sampai rumah kayak gitu, aku udah mau kuat sih aku, tapi aku nggak tahu nasib aku kayak gitu loh. Pak suami aku tanya sih kayak gitu, ini mau di kopi. Loh, aku masuk buat lagi sih kayak gitu. Aku yang penting kan aku tetap kerja, cuma nggak di video, nggak aku komersial kayak gitu. Aku kayak gitu tuh aja loh. Apa sih? Bapak aku ndak pernah nganggep aku hebat kayak belajar bahasa Inggris di luar negeri langsung Amerika kayak gitu. Apa anaknya nggak tes kesehatan DC kayak gitu loh. Aku beli es degan segini 10.000. Aku suka banget untuk penawar. Udah kayak gitu aja, anakku udah datang kayak gitu. Ini 10.000 kayak gini. Aku ngempet sampai apa di rumah aku tuh tinggal ambil di depan rumah punya tetangga sih, kalau di sana punya tetangga kayak gitu aku tinggal minta mbah aku kayak gitu kan. Di sana itu kekerabatan sekali. Kadang-kadang ibu aku itu kadang-kadang biarin aja kayak gitu. Kadang dikasih sama bapak aku, siapa yang liwat, siapa yang mau kayak gitu. Buah baru ya, buah naga. Waktu itu nggak ada yang nanam sih. Sampai sekarang aja masih jarang buah naga yang ya itu paling komoditinya tuh bawang merah kayak gitu, yang paling cocok gitu. Kalau musim hujan itu padi. Masalahnya itu bapakku nggak mau pakai bibit baru, mungkin mahal. Terus ya aku nggak tahu birokrasinya, aku belum terbiasa. Aku udah suruh belajar, masih mikir bapak aku di sawah kayak gitu, kayak misalkan mau kemarau kayak gitu tuh kapan nyemainya itu aku nggak hafal. Mungkin adik aku yang hafal, kan jurusannya juga Fakultas Pertanian ya kayak gitu. UPN Veteran Surabaya kalau adik aku. Tapi kan kalau dia nggak punya apa-apa selain kaya. Kayak di rumah aku itu pingin kaya aja, soalnya kaya tuh enak, bisa bayar orang kayak gitu loh. Ya mbakku aja sejak aku kuliah kayak gitu. Ya pas kuliah aku langsung disambut Pak Cahyo ya. Ya kayak gitu. Ibu aku nggak pernah ngasih-ngasih mbak aku. Sebagian padahal udah ada yang meninggal kayak gitu. Tapi mbakku tuh ngerti kayak gitu. Dikasih jare kayak gitu tuh nggak dipakai setiap hari. Kalau ke masjid ya pakai itu aja. Biasanya disimpan kayak gitu. Nggak tahu kalau mungkin ditutup kalau buat buat apa? Kalau meninggal kayak gitu ditutup pakai kain itu kayak gitu, aku nggak tahu kayak gitu. Aku cuman ambil jari ibu aku satu-satunya itu batik bagus banget kayak gitu. Itu jari aku sampai nggak jadi itu, biar aja sebentar aja. Aku yang dikasih ibu aja ya kayak gitu ya, sama mertua aja dikasih lah aku, masa enggak sama orang tua dikasih, masa sama orang tua enggak dikasih. Kalau ini dulu aku foto pas wisuda kayak gitu, aku pakai jarinya enggak aku kembalikan, jadi buat aku banget kayak itu. Bagus kan ini, aku suka sekali, suka bagus gini, aku suka sekali nih. Aku simpan, ini bagus ini katanya ibu aku, kayak gini nih batik tulis mahal belinya. Aku simpan aja ya kayak gitu. Ya sama mertua aku juga dikasih pingin. Pingin dikasih mertua aku kayak gitu loh. Kayak gini. Pingin dikasih ibu aku. Itu mau nggak? Coba aja ditawari rias pengantin semuanya dikasih, sedunia dikasih, mau nggak kayak gitu loh. Kayak gitu loh kalau seandainya aku jadi suami adik aku kayak gitu loh. Kalau panas sama suamiku ya, anak pejabat kayak gitu loh. Gitu loh maksud aku. Kok temen aku juga nggak mau, kenapa buat vlog kayak gitu. Ya kayak gitu ngalah sama aku kayak gitu. Kasihan juga Lili itu berhasil enggak kayak gitu. Lagian dia tuh udah ada organisasinya. Kalau anak petani memang ada. Baru ada kan Pak Prabowo kayak gitu, HKTI ya. Aku juga nggak tahu anggotanya berapa kayak gitu. Yang penting aku nggak pantang menyerah sih, cuman kalau ada kejadian kayak gini nih eh ya biar aja Allah Maha melihat keadaan rumah tangga aku mau dibawa kemana kayak gitu. Udah, ini aku paling suka jarinya aku simpen, ini buat bagus juga ya kembaran, tapi aku cuman punya satu jari ini. Ibu aku nggak tahu, malah terserah ibu aku mau diambil mau di apa. Wah itu semua punya ibu aku, dilungsur kayak gitu kan. Suka sekali aku. Pas banget ya. Aku suka banget mode, majalah mode. Aku sempat dipinjemin. Kalau gadis sempat beli. Kalau hai dipinjemin.
Kalau Betamax, MTV, Richard Mille kayak gitu dipinjemin kayak kayak gitu ya. Kan temen aku itu nggak semuanya dari keturunan. Aku kan udah bilang pacar aku itu dari darah biru kayak gitu, sama ibu aku nggak boleh. Kerjaannya apa? Jaksa. Oh, ibu gak setuju. Bingung juga kan aku kayak gitu. Yang mana sih ini Bu? Yang ini beda agama jangan. Yang ini Bu duda jangan. Makanya anakku laki-laki tuh ya, ya udahlah nak, kamu beruntung banget hidup di kekinian kayak gitu. Nggak usah buru-buru kayak gitu. Yang penting kamu tahu akhirnya kayak gitu loh. Kalau aku meninggal kamu tetap sama aku, kalau aku meninggal tetap jadi satu-satunya kayak gitu loh. Aku senang sih. Dulu aku nggak suka diburu-buru nikah kayak gitu. Soalnya malu kan. Aku kan udah bilang nggak usah kayak gitu. Bapakmu kalau nggak kesini aku nggak apa-apa. Aku banyak teman aku itu ya Agatha Evi itu yang satu itu. Tapi aku nggak enak juga ya, temennya dia juga pinter-pinter kan, anak SMA 1 itu sama kayak ibu aku. Ibuku tahu. Lili Cahyo tuh siapa kayak gitu. Kok diterima sih di ITS, pinter anaknya kayak ibuku kayak gitu. Iya pinter Bu, kan aku udah tanya juga kok temanku gak diterima kan di mana itu di Curug gak diterima kayak gitu. Oh tapi di luar negeri kan tambah banyak ya biayanya. Aku kan kepikiranku itu Garuda Indonesia Airways, itu kepikiranku kayak gitu. Itu pilot presiden pertama di Indonesia yang punya, itu masih punya umum ya. Garuda Indonesia sekarang punya 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 sendiri ya, Republik Indonesia. Aku seneng banget ya. Ya aku nggak tahu apa di sekarang di Batik Air kan kan nggak mungkin lah. Teman aku lulusan luar negeri loh, kan nggak mungkin kayak gitu. Aku juga di sini kan ibu-ibu itu nggak mungkin aku sarjana loh, aku hargain dong kayak gitu, enggak lah kayak gitu. Cuman ada Bu Cahyo kok ngomongnya tuh kok kok kayak Bu RT sih. Kok kayak Bu RT, kasarannya kayak gitu ya, buatmu itu ngomong gitu. Lo Bu ngomong apa sih? Won aku gak ngomong, aku lo rasan-rasan Pak Jokowi ya. Kayak ngono ya. Aku sedih, masih sedih aku. Masih beneran gak sih berita itu? Beneran gak sih? Aku berharap sih bohong kayak gitu. Soalnya banyak orang mirip itu, banyak kayak gitu. Yang mirip aku itu, kamu kok mirip sih sama itu? Oh iya ta, aku wajahnya pasaran ya, aku kayak gitu. Wih, aku kayak gitu. Coba aja sekarang kan zaman-zaman mukjizat kayak gitu ya. Kok bisa li mukjizat? Iya, aku ada di vlog ini buat aku mukjizat sih kayak gitu. Aku udah pernah pingin masuk TV kayak gitu secara panjang sekali, nggak ada yang nonton. Itu aku nggak pernah mimpi kayak gitu loh. Jadi ya Hussein loh, bapakku tuh kayak Saddam Hussein loh. Punya kumis kayak gitu. Ini aku punya tanker. Ini peyek, terus ada koro, terus ada ubi. Ini keripik ubi. Ya aku kayak tanker Saddam Hussein ya kan. Bapak aku tuh kumisnya kayak Saddam Hussein kayak gitu, ada kumis. Aku takut. Dia sabar sih, tapi apa ya, keras kayak gitu mendidiknya kayak gitu. Meskipun bapak aku lulusan SMP, aku bilang iya ya aku tahu bapakku tuh lulusan SMP petani, gak lulus kayaknya. Itu aja ya. Ini aku lagi makan bandeng otak-otak bandeng. Ini aku bikin sambal kayak gitu. Ini kalau mau awet udah aku di apa, tempatnya itu dikukus dulu. Kalau kalau ini plastik ya aku buatnya, tapi kalau gongsonya itu ya udah tanek kayak gitu. Itu harus apa? Sendoknya ini harus kering kayak gitu. Sendoknya ini selalu kering kalau mau ambil kayak gini. Ini harus kering kayak gitu. Jangan bekas-bekas makan kayak gitu dimasukkan lagi kayak gitu. Harus ini nanti langsung dicuci kayak gitu. Kalau sudah pakai langsung sekali cuci kayak gitu. Aku nggak masukkan kulkas ini beberapa. Ya itu untuk kalau expired itu dicoba ini buat di, aku nggak adalah secara teknis kayak gitu expired itu gimana dibuat kayak gitu. Biasanya sih aku coba ini 1 minggu habis nggak ya segini kayak gitu. Biasanya kalau ini biasanya tuh logam kayak itu sama kaca kayak gitu direbus dulu. Coba aja, banyak kok teknologi sekarang itu kayak UMKM itu sebenarnya apa ya, mudah kayak gitu.
kalau mau belajar kayak gitu loh. Semuanya itu udah nggak pakai sekolah sebenarnya bisa kayak gitu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa kayak gitu, kayak aku punya sawah aja kayak gitu, harus kerja di pabrik kayak gitu tuh harus butuh S1 supaya gaji aku itu bisa setara kayak gitu. Itu aja sih yang ya udah banyak sering aku sekali ngomong kayak gitu. Kesempatan itu aku kan kecil kayak gitu, mau dimasukkan pegawai negeri, ibuku dulu gak masuk kayak gitu. Adikku aja yang lolos PNS kayak gitu. Itu mungkin sealma mater ya bupatinya waktu itu, ketua DPRD-nya dulu Pak. Dulu satu alma mater kayak gitu loh. Universitasnya kayak gitu. Jadi kan didikannya sama ya, mungkin kayak gitu. Kalau aku yang di UPN itu nggak tahu, aku aku sekarang di Sidoarjo kayak gitu. Aku di pabrik aja kayak gitu. Aku nggak suka. Udah gak diterima kok nggak suka kayak gitu loh ya. Aku jadi guru udah nggak cuma 2 tahun udah resign kan sekarang kayak gitu. Berat banget jadi guru itu. Menurut aku udah balik-balik ngomong lebih baik aku jadi di pabrik kayak gitu. Pekerjaanku selesai udah tidur, aku gak pakai koreksi kayak gitu. Aku kalau udah aku ngantuk banget itu ya, capek aku 2 tahun itu gajiku, kalau kamu tahu gajinya bikin nangis kayak gitu. Tapi aku bener-bener pengabdian ya, guru honorer kayak gitu. Ini bukan buat aku ini kayaknya kayak gitu. Gaji segitu 2 tahun aja aku bayar kayak gitu. Tapi kalau aku di desa aku bener-bener pengabdian, aku bang torok juga kayak mungkin aku bayangin aku jadi kepala sekolah langsung kayak gitu. Berarti kan aku harus punya lahan sendiri, punya sekolah sendiri kayak gitu loh. Aku mau jadi apa direktris kayak gitu ya. Aku harus punya rumah kayak gitu. Aku punya uang kayak gitu untuk bayar-bayar tenaga pengajar. Misalkan jurusan apa ya, misalkan matematika itu aku pernah belum, matematika Jepang aku ngelamar di mana itu, di dekat Geraha Family kayak gitu ya. Aduh, jauh banget. Aku tahu kan di koran ini. Waduh, masih belajar lagi. Masih belajar lagi. Udah, untung nggak dipanggil ya kayak gitu. Aku bener-bener pencarian jati diri aku tuh sampai sekian ini, makanya aku bener-bener nggak mau nih vlog ini kalau kalau apa ya, ya gak ada impact yang baik kayak gitu loh. Kan aku bukan siapa-siapa kayak gitu loh. Untuk mencari subscribe itu benar-benar aku apa ya, malu kayak gitu loh aku ngajarin ya. Teman-teman SD aku tuh maunya kaya kan ya kayak gitu. Oh, nak mana lo? Selikur. Suasana rumahku loh, anakku di situ. Udah, waktunya udah habis. Aku puas dengan teknologi, tapi tidak puas dengan nak mana lo? Selikur. Suasana rumahku loh, anakku di situ. Udah, waktunya udah habis. Aku puas dengan teknologi, tapi tidak puas dengan